Setelah instalasi WinGate kita lakukan, kita bisa lihat ada icon WinGate yang aktif di taskbar kita. Di sini kelihatan bahwa WinGate engine running. Secara default, WinGate akan dijalankan setiap kali Windows boot, dan semua service WinGate telah dikonfigurasikan dengan baik, sehingga secara otomatis jaringan kita sebenarnya telah berfungsi dengan baik. Namun kita bisa lihat lagi, kita untuk melakukan pengujian, yakinkan bahwa internet gateway kita terhubung ke internet. Kita bisa coba mapping. Oke, terhubung juga. Kita bisa coba lagi dengan Mozilla. Juga terhubung dengan baik. Bila kita ingin melakukan konfigurasi pada WinGate, bisa kita masuk ke menu Gatekeeper dari WinGate, Start, Program, WinGate. Kita masuk ke menu Gatekeeper. Di sini kita bisa lihat bahwa semua services, kita bisa lihat DHCP service, DNS service telah berjalan dengan baik, telah terkonfigurasi secara default dengan baik, sehingga konfigurasi tidak perlu lagi kita lakukan pada WinGate ini. Bila kita ingin meningkatkan performa dari WinGate, mungkin konfigurasi harus kita lakukan lagi. Kita juga bisa lihat bagian services di sini, proxy server untuk www proxy server juga telah aktif, telah dijalankan. Ini kita bisa ada pilihan di stop atau di start. Begitu juga dengan DHCP-nya, service DHCP bisa kita stop atau kemudian kita jalankan ulang start. Konfigurasi lanjut dari WinGate akan dibahas pada video tutorial khusus tentang WinGate Internet Gateway. Selanjutnya kita bisa menguji klien kita, apakah klien yang ber-IP 192.168.02 ini bisa terhubung ke internet melalui WinGate tadi. Kita bisa coba. Saya ingin terhubung ke komputer 192.168.02 dengan fitur remote desktop. Masukkan password. Pada komputer klien, konfigurasi IP yang harus kita lakukan adalah gateway-nya, default gateway, dan DNS server. Kita bisa masuk ke internet protokol, TCP/IP, ke properties. Di sini kita tambahkan default gateway adalah IP address interface LAN dari WinGate berdasarkan skenario 192.168.0.1. Untuk DNS, karena WinGate menjalankan DNS server, makanya kita tidak perlu mengarahkan konfigurasi DNS itu ke
DNS provider. Cukup kita arahkan ke IP address dari internet gateway kita. Cukup simpel, lebih rumit dibandingkan dengan konfigurasi DNS server pada internet connection sharing video-video terdahulu. Kita klik OK, close. Kita bisa uji apakah klien kita terhubung ke internet. Kita masuk ke command prompt, ping, konfigurasi IP address selesai. Kita close. Cek kembali config. Cek yang lebih lengkap vconfig/all DNS server 192.168.01. Kita coba melakukan ping ke Google. Terlihat bahwa klien kita telah terhubung ke Google. Kita bisa coba lagi dengan menggunakan browser. Kita bisa lihat lagi klien kita telah terhubung ke internet, ke situs google.com. Bila kita kembali ke internet gateway, kita bisa lihat di gatekeeper bahwa telah terjadi koneksi ke internet dari klien yang IP-nya 192.168.02 ke internet. Ini IP address Google 216.239.61.104. Port 80 adalah port akses web. Di sini bisa kita lihat bahwa aktivitas dari klien dapat kita monitor melalui Winget. Kita bisa coba juga dari klien kita melakukan ping ke internet, misalnya ping ke yahoo.com. Kita bisa lihat ada aktivitas ping dari IP klien 02 ke IP 209.131.361.158. Ini adalah IP address dari yahoo.com. Untuk selanjutnya, untuk memanfaatkan fitur proxy yang ada pada Winget, kita bisa lihat service di bagian services. Di sini adalah kelihatan bahwa ada service yang dijalankan proxy server dengan port 80. Jika kita ingin memonitoring akses website dari klien, kita harus memanfaatkan fitur proxy server ini. Konfigurasi yang harus kita lakukan pada klien, kita masuk pada klien. Kita ingat pada Winget konfigurasi portnya adalah 80. Kita bisa masuk di konfigurasi browser, internet option. Kita masuk ke connection. Di sini ada LAN setting. Kita isikan IP address dari Winget tadi 192.168.01. Portnya kita ingat tadi 80. Oke. Kita coba akses ke sebuah website. Kemudian kita amati aktivitas di Winget. Di sini kelihatan bahwa klien 02 sedang melakukan akses ke website grahead.co.id. Dengan fitur proxy server ini kita bisa memonitoring aktivitas dari klien. Kita juga bisa langsung melakukan konfigurasi
ban server, artinya kita menutup akses ke server tersebut, atau kita mematikan akses proxy server. Kita coba lagi untuk website yang lain. Kita bisa amati lagi di server, di internet gateway kita, terlihat klien 02 mengakses lagi google.co.id. Sampai di sini konfigurasi internet gateway kita telah selesai. Pada video-video selanjutnya, pada video tutorial serial selanjutnya akan dijelaskan konfigurasi yang lebih mendalam dari WinGate ini. Kita bisa lihat ada fitur POP3, fitur SMTP, ada fitur VPN. Ini akan kita bahas pada video tutorial serial selanjutnya.